Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Putriwayuningsih dari Akuntansi KP2 2018. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa resep Conagra untuk sumber daya manusia yang lebih baik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai rangkuman studi kasus. Analisa masalah Conagra dengan sistem lama. Conagra tidak memiliki teknologi yang tepat untuk memaksimalkan bakat dan keahlian karyawannya. Sistem SDM lama yang ada pada Conagra menghasilkan informasi yang terfragmentasi dan tidak dapat mendukung pandangan seluruh perusahaan tentang proses karyawan atau sumber daya manusia. Tidak adanya sistem pusat untuk menampung dan mengelola data membuat penyusunan laporan keuangan pada Conagra harus dilakukan secara manual. Selain itu, data yang berasal dari satu sistem tidak dapat digabungkan dengan mudah dengan data dari sistem lain. Berikut adalah bagan kerangka kerja untuk Conagra. Yang pertama, manajemen. Setelah mengetahui kelemahan sistem perusahaan, Conagra memutuskan untuk menentukan strategi bisnis baru, yaitu dengan membangun proyek yang disebut dengan MyRecipe. Dengan rancangan produk yaitu peluncuran software SuccessFactors. Yang kedua, organization. Pada organization ini berkaitan dengan bagaimana Conagra menerapkan strategi barunya. Yang pertama, MyRecipe memungkinkan Conagra untuk mengambil, menyimpan, dan berbagi perencanaan perubahan atau pergantian, tinjauan bakat atau kompetensi, dan data lain yang sebelumnya tidak dapat diakses dan tidak mungkin dibagikan. Yang kedua, menyediakan sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Untuk vendor, Conagra memilih untuk bermitra dengan SuccessFactors milik SAP, yang merupakan penyedia layanan global perangkat lunak berbasis cloud. Selanjutnya adalah teknologi. Conagra menggunakan perangkat lunak SuccessFactors. Selanjutnya, Information System. Conagra menerapkan sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem sumber daya manusia inti di tempat yang disebut dengan MyRecipe. Yang kedua, Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk proses pengimplementasiannya. Selanjutnya, Business Challenge yang terdapat pada Conagra yaitu yang pertama, Conagra menggunakan sistem yang terfragmentasi sehingga sulit dalam melakukan pelaporannya. Yang kedua, Conagra tidak memiliki teknologi yang tepat untuk memaksimalkan bakat dan keahlian karyawannya. Dan yang terakhir, Conagra harus menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang ada dan memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang perlu diubah. Untuk business solution, Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk proses analisa dan pelaporan. Conagra menghentikan sebagian besar sistem SDM yang ada dan menerapkan sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem SDM inti di tempat. Untuk memetakan proses identifikasi dan pengevaluasian, Conagra memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak SuccessFactors berbasis cloud. Lalu yang kedua, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus. Kebutuhan informasi apa sajakah yang dibutuhkan dalam sistem baru MyRecipe? Kebutuhan informasi tersebut antara lain yaitu data sumber daya manusia atau tenaga kerja. Informasi mengenai data ini dibutuhkan untuk proses penginputan ke dalam sistem berbasis cloud, lalu data tersebut akan diolah sehingga bisa memudahkan manajer untuk mengetahui data karyawan dan juga memudahkan manajer dalam melakukan pemantauan kinerja dan pertumbuhan karir karyawan. Informasi yang kedua yaitu kumpulan bakat atau kompetensi Conagra. Informasi mengenai data ini dibutuhkan untuk proses penginputan ke dalam sistem untuk mempermudah karyawan, manajer, ataupun investor untuk mengetahui bakat atau kompetensi apa yang dimiliki oleh Conagra. Metode apa yang digunakan Conagra dalam membangun sistemnya? Ini terkait dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh Conagra ada dua, yaitu yang pertama otomatisasi, yang menjadikan dasar Conagra melakukan otomatisasi pada proses bisnisnya, yaitu karena sistem sumber daya manusia lama Conagra yang terfragmentasi, sehingga menyulitkannya dalam hal pelaporan. Lalu Conagra memutuskan menerapkan sistem baru yang lebih memudahkan karyawan dalam melakukan tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan tersebut, maka terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di Conagra. Perubahan tersebut antara lain mengurangi jumlah data sumber daya manusia yang disimpan dalam bentuk file manual, mempermudah manajer dan karyawan untuk mendapatkan informasi dan laporan melalui sistem, memudahkan karyawan dalam melacak tugas kinerja pertumbuhan karir dan peluang mereka sendiri.
Lalu, yang kedua adalah rasionalisasi prosedur. Dengan penerapan sistem otomatisasi berbasis cloud, mampu memangkas 8 sistem HR sebelumnya, sehingga bisa mengurangi beban administratif dan inefisiensi lainnya. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan kesuksesan sistem baru? Conagra meluncurkan sistemnya secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar proyek bisa tetap hidup dan relevan. Selain itu juga agar staf dapat dengan mudah memahami bagaimana satu modul dibangun di atas modul lainnya. Berikut merupakan 3 tahap MyRecipe yang diterapkan oleh Conagra selama periode 15 bulan. Fase pertama, yang selesai pada pertengahan 2013, berhasil meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan, dan juga berhasil menerapkan modul pembelajaran dan perubahan dan pengembangan SuccessFactors. Pada fase kedua, yang selesai pada akhir 2013, berhasil menerapkan SAP SuccessFactors yang menerapkan analisa tenaga kerja dan perekrutan tenaga pemasaran, dan juga adanya modul manajemen perekrutan secara umum. Pada fase ketiga, yang selesai pada pertengahan 2014, berhasil menerapkan modul kompensasi SuccessFactors, pembaruan pada kinerja, dan sasaran mencakup fungsi penyesuaian perangkat kinerja. Selanjutnya, apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu merubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Manfaat dari sistem baru ini yaitu mampu menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dengan sistem berbasis cloud yang terpusat dan terintegrasi. Yang kedua, mempermudah manajer dan karyawan untuk mendapatkan informasi dan laporan secara langsung dari sistem yang digunakan. Yang ketiga, mengurangi jumlah data sumber daya manusia yang disimpan dalam file manual. Yang keempat, memudahkan karyawan dalam melacak tugas, kinerja, pertumbuhan karir, dan peluang mereka sendiri. Yang kelima, mampu mengurangi beban administratif dan inefisiensi lainnya karena adanya penyederhanaan sistem sumber daya manusia lama. Lalu perubahan kegiatan operasional dan pengambilan keputusan apa yang terjadi ketika diterapkan sistem baru ini? Dengan penerapan sistem SuccessFactors pada Conagra, ini menyederhanakan kegiatan operasional perusahaan. Data-data menjadi terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahkan HR dalam pelaporan. Selain itu, mempermudah manajer dalam pengambilan keputusan, karena manajer bisa dengan mudah memantau keadaan perusahaan melalui sistem. Dengan penerapan sistem ini, perusahaan diharapkan bisa mencapai target sesuai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya dengan baik. Selanjutnya, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Menurut saya, setiap sistem tidak bisa terbebas dari ancaman, secanggih apapun sistem tersebut. Pasti akan selalu ada ancaman yang menyertainya. Seperti pada sistem MyRecipe ini, baik ancaman aktif maupun ancaman pasif pasti ada. Dengan penggunaan sistem berbasis komputer, maka bisa saja cybercrime menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan bisa saja mengalami pencurian data atau hacking oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ancaman pasif yang bisa datang dari kelalaian karyawan, misalkan saja adanya salah input data atau bisa saja terjadi karena sistemnya tidak stabil. Sekian pemaparan analisa yang saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.